Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening, everybody. Today we would like to still discuss about text types in English, which is taught in SMP ya, in Indonesia. Okay, good. You know that there are five types of text. Uh, five types of text which is taught in SMP in our curriculum ya. They are descriptive, recount, narrative, procedure, and report text. Okay, and today we would like discuss about report text or the last one. Report text itu apa? Report text is a text ya which presents information about something in general. Adalah sebuah teks yang mempresentasikan tentang sesuatu secara umum. Jadi kalau deskriptif itu secara khusus, contohnya rumahku, contohnya Singapura adalah, oke, tapi kalau report text itulah secara umum, dan ini biasanya adalah data-data ilmiah. It is a result of systematic observation and analysis. Jadi ini merupakan suatu result, suatu hasil dari sebuah observation yang sistematis dan sebuah analisis yang juga sistematis. Oke, kita lanjut saja pada teks yang bersangkutan. Oke, report text. Oke, struktur dari report text ini yang pertama isinya adalah general classification, ya, di mana general classification adalah stating classification of general aspect of thing. Contohnya adalah yang akan jelaskan apakah itu animal, apakah plant, apakah public place, atau natural phenomena, atau mungkin adalah apa ini namanya natural happening ya. Kemudian berikutnya adalah description. Description itu adalah describing the thing which will be discussed in general. Mendeskripsikan tiap-tiap bagian atau tiap aspek dari yang dijelaskan itu. Oke. Karakteristiknya, contoh ciri-cirinya, yang pertama adalah introducing group or general aspects. Memperkenalkan aspek-aspek secara general, secara umum. Dan yang kedua adalah using conditional logical connection. Antar kalimat itu, antar bagian itu menggunakan logical connection, koneksi atau hubungan yang logis. Dan yang terakhir adalah using simple present tense, menggunakan simple present tense. Ingat tense lagi, ini pentingnya ya. Oke, good, thank you. Kita lanjut pada contohnya. Contohnya adalah blue whale, ya, blue whale. Oh, blue whale itu blue whale, paus biru ya. Oke, benar ya, paus biru ya, blue whale ya. Saya biar teksnya kelihatan semuanya. Sorry, saya perkecil. Oke, blue whale, yes. Apa itu blue whale? Yes. Apa itu blue whale? Oke. Look, blue whale. What is blue whale? The blue whale is not only the biggest whale living today. The blue whale is the biggest creature ever to have lived on Earth. Ya, itu general classification-nya. Blue whale dulu, ya, tentang blue whale. Paus biru bukan hanya paus terbesar, tetapi paus biru merupakan makhluk hidup terbesar yang pernah ada atau tinggal di muka bumi. Wow, right. They are mind-bogglingly gigantic. Ya, raksasa, gigantic. Besar sekali. Much larger than any of the dinosaurs. Jauh lebih besar daripada dinosaurus yang paling besar. Oh, ternyata ya. Dan sekarang masih ada, kalau dinosaurus sudah tidak ada malah ya. Right? Blue whales and the other ocean giants live their whole lives in seawater.
Oh, tadi itu baru general classification ya. Blue whale itu binatang terbesar atau bahkan makhluk paling besar di muka bumi yang pernah ada. Lebih besar dari dinosaurus, dari binatang yang pernah ada itu ya. Kemudian tinggalnya selalu di sea water, di air laut. Nah, itu tadi adalah baru general classification. Berikutnya apa lagi? Blue whales commonly reach the colossal length of 29 meter. Oh, ini ukuran berarti ya. Yang kedua adalah description of ukuran. Ukuran bahasa Inggris size ya. Description of size. That's roughly as long as a 3 London red blue decker buses parked end to end. Ternyata ini seperti oh ini pasti yang nulis orang Inggris ini ya. Seperti London Red Double Decker basis seperti bis tingkatnya London yang diparkir 3 bisnya, bis tingkat London itu di London di Inggris ya. Ada bis tingkat, 3 bis tingkat diurutkan paling depan, belakangnya, itu kan sama dengan 3 bis tingkat. Ya kayak bis tingkat di London ya sama dengan bis tingkat di Indonesia ya. Bis kamu sering lihat adalah bis yang 3 tingkat. Nah, kalau bis tingkat lebih besar lagi ya, itu 3 diurutkan ya. From end to end, dari ujung ke ujung gitu ya, dijajarkan. Kalau bisa bayangkan bicara seberapa ya, ngukur sendiri. Oke. Okay? Right. Blue whales, sorry di tengah-tengah ya saya cerita dulu. Blue whales in the southern hemisphere are generally larger than those in the northern hemisphere. Oh, paus biru yang ada hemisphere, hemisphere adalah belahan bumi. Blue whale yang ada di northern dengan southern hemisphere biasanya lebih besar yang ada di southern hemisphere. South, selatan, hemisphere belahan bumi. Berarti yang ada di belahan bumi selatan, ya. Kalau northern hemisphere adalah belahan bumi bagian north, bagian utara. Ya, oke. Okay. Blue whales in the southern hemisphere are generally larger than those in the northern hemisphere, and female blues are larger than males. Oh, dan ternyata female maksudnya blue whales itu are larger than males, lebih besar yang betina. Jujur Pak Guru juga baru tahu membaca ini loh ya. Right, Pak Guru kan guru bahasa Inggris, bukan guru ilmu paus ya. Right, oke okay, good. Jadi kita sama-sama belajar. Dengan mempelajari teks report ini kita mempelajari banyak ilmu. Oke, okay? Right, oke okay, good, thank you. Dan nanti kalau kamu sampai di SMA bahkan sampai kuliah, yang akan kamu gunakan banyak adalah teks report ini. Oke, okay? Ilmunya apapun ya. Kamu tahu nanti kalau kuliah sumber-sumber belajarnya tuh kamu kuliah di jurusan apapun sumber belajarnya berbahasa Inggris loh ya, jangan salah loh ya, right? Maka teksnya teks report ini dalami ya. Oke, good, thank you. Look again lagi ya, right? The longest blue whale on record is a female measured at South Georgia whaling station in the South Atlantic ya in 1909. She was 33.58 meter. Yes. Oh. The heaviest jadi the longest blue whale yang paling panjang itu ditemukan di Georgia, South Georgia pada tahun 1909 yang panjangnya 33,58 meter. Wow. Berarti panjangnya itu sepertiga lapangan bola. Right? Wow, panjang sekali ya, right? Lapangan bola kan 100 meter ya, ini kan panjang lapangan bola. Jadi lapangan bola kalau diurutkan itu ada 3 paus di situ, ya hanya 3 paus saja, right? The heaviest blue whale was also a female hunted in the Southern Ocean, Antarctica, on the 20th of March 1947. She tipped the scales at 190 tons.
Wow, bobotnya itu 190 ton. Right. Which is equivalent to about 30 elephants. Yang sama dengan bobot dari 30 gajah. Or 2,500 people. Atau sama dengan 2.500 orang manusia. Itu bobotnya baru sama dengan seekor paus. Wow, right, good. Ukuran ini juga Pak Guru baru baca ini. Yes, ya baru tahu. Ya kalau tadi ngambilnya, saya kan ngambil dari sumber-sumber itu ya, sumber-sumbernya tadi di atas itu. Oke, saya juga baru baca. Jangan anggap Pak Guru udah tahu sebelumnya ya. Right, oke, kita belajar bersama dong kalau begini ya. Mau belajar bahasa Inggrisnya dong dengan ilmu-ilmunya. Saya belajar ilmu jadi tahu ilmunya ya. Right. Blue whales are now extremely rare. Rare itu sangat langka, sangat jarang. Due to uncontrolled commercial whaling. Penyebabnya apa? Due to disebabkan. Nah, ini adalah apanya ini? Ini reorientation-nya ini. Ya. Blue whales are now extremely rare due to uncontrolled commercial whaling. Jadi blue whales ini sekarang sangat langka. Karena apa? Karena banyaknya uncontrolled yang tidak terkontrol, tidak terawasi, yaitu adanya commercial whaling. Whaling adalah perburuan paus yang tidak terkontrol. Karena konon kabarnya paus diambil minyaknya. Jadi lapisan kulit paus itu tebalnya bisa sampai 3 hingga 15 cm. Isinya lemak, isinya minyak, konon kabarnya gitu. Wow, ya, minyak ini yang sangat berguna konon kabarnya. Well, again, blue whales are now extremely rare due to uncontrolled commercial whaling. Some population could be endangered to the point of extinction. Jadi some population, beberapa population diantaranya itu endangered to the point of extinction. Sekarang sudah terancam pada kepunahan. Right. Oke, it is your duty. Tugas kalian sebagai pemimpin masa depan untuk menyelamatkan agar paus tidak musnah dari muka bumi. Oke, thank you. Right, kita berjumpa lagi pada YouTube sesi selanjutnya, video sesi selanjutnya ya. Thank you.